Oke, pagi teman-teman. Sekarang hari Minggu, tanggal 18 Januari ya, 2026. Kita baru aja check out dari penginapan kita di Grand City Hub Hotel Malang ya, di daerah Kayu Tangan. Sekarang jam setengah 7 pagi. Dan tujuan kita selanjutnya adalah ke Jogja. Oke, tadi tengah malam ya sampai tadi pagi Malang diguyur hujan teman-teman. Ini tempat kita menginap di Grand City Hub. Nah, kurang lebih kayak gini kondisi pagi hari di Kayu Tangan teman-teman. Cukup banyak yang berolahraga ya. Sedikit disayangkan sebenarnya karena kita harus segera kembali ke Tangerang Selatan. Berhubung waktu kita cuma sampai hari Selasa, jadi setidaknya Selasa malam ya harus sudah di Tangsel. Oke, jadi hari ini rute kita akan melalui JLS ya. Kita akan nyobain lewat JLS untuk pertama kalinya. Yaitu dari Malang kita langsung arah ke selatan ke Kepanjen. Dari Kepanjen kita ke Trenggalek, lalu kita arahkan ke Pacitan teman-teman. Nah, dari Pacitan nanti baru kita lewat ke Gunung Kidul dan lanjut ke Jogja ya. Nah, di Jogja sendiri saya sudah pesan penginapan di Sleepy Raccoon. Itu penginapan yang sama kayak yang pernah saya singgahi bulan Januari tahun lalu saat saya solo touring ke Jogja. Saya pilih di sana lagi karena menurut saya ya udah nyaman sih, kayak dia bersih juga dan juga yang pasti dia murah. Walaupun bentuknya ya dormitory teman-teman, bunk bed gitu bareng-bareng. Oke, sebelum lebih jauh saya ingin kasih lihat gambaran penginapan saya semalam ya di Grand City Hub. Itu kurang lebih kayak gini teman-teman. Jadi kita cuma dapat satu kasur ya, dan satu meja kecil. Di situ ada satu colokan dan juga untuk nyalain powernya, listriknya itu pakai kartu yang kita dapat ya ketika check in, sama ada satu gantungan baju di balik pintu teman-teman. Nah, untuk ruangannya sendiri nggak ada AC, nggak ada kipas ya, tapi dia AC-nya dari koridor, di sharing gitu konsepnya. Dan untuk kamar mandinya sharing ada dua teman-teman, ada dua kamar mandi ya, dan kurang lebih kayak gini dalamnya. Oke, kita sekarang udah di alun-alun Malang teman-teman, alun-alun kota Malang. Wah, kenapa nih ditutup? Mohon maaf, dilarang merusak dan masuk ke dalam alun-alun. Perasaan terakhir saya kesini, ya udah lama juga sih terakhir kesini. Nggak ada ditutup-tutup gini ya. Wah, mungkin lagi ada pembangunan atau maintenance kali ya. Saya kurang tahu juga, yang tahu mungkin boleh komen-komen warga Malang. Oke, ini nanti kita di depan ambil kiri teman-teman. Oh, ini kue lumpur Arab Legenda. Itu enak tapi ngenyangin banget, makan dua aja udah kenyang teman-teman. Tapi enak. Kalian mungkin kalau suka yang manis-manis gitu ya, yang kue kayak kue lumpur, yang lembut-lembut kayak kue jajanan pasar mungkin ya, ini bisa nyobain. Emang harganya agak pricey tapi worth it lah. Oh, ini saya juga sengaja berangkat pagi. Ini paling pagi selama seminggu terakhir kita solo touring ya. Jam setengah 7 kita udah keluar, udah check out, udah mau berangkat juga. Karena pertama saya lihat di perkiraan cuaca siang nanti ya, dari jam 11 sampai maghrib kalau nggak salah itu full hujan teman-teman. Bukan full hujan sih, lebih kayak kemungkinan hujannya di atas 50%, yang dimana ya hampir pasti hujan. Jadi karena ya kita nggak ingin kebasahan juga ya, kita berangkat sepagi mungkin. Bisa kalian lihat juga cuaca lumayan mendung, ini aja gerimis sedikit nih di kaca helm. Oke, bensin masih ada setengah kurang dikit ya, sekitar 3 bar. Ini paling kita ngisi di daerah Blitar, Ulingi atau sana lagi pas sudah 2 bar aja, karena masih bisa lah. Kita juga belum sarapan ya,
belum sarapan, paling nanti sarapan jam 7 atau jam 8 lah. Jadi saya udah enakan teman-teman. Kemarin waktu dari situ Bondo mau ke Banyuwangi tuh, wah perut saya mual rasanya. Bukan karena capek di jalan ya, tapi karena saya telat makan mulu dari hari Senin sampai hari Kamis ya, 4 hari tuh telat makan ya, jam makannya berantakan. Mungkin karena selama ini makannya tuh jamnya teratur ya, jadi wah berantakan 4 hari aja kena nih lambungnya. Oh, asam lambung naik gitu, rasanya nggak enak banget teman-teman. Mau ngomong juga lemes jadinya. Oke, ini kita ambil kanan ya ke arah Blitar. Ke Panjen, nikmati perjalanan tanpa narkoba. Sebenarnya jalan utamanya tuh yang lurus ya ke sana ya, cuman ini kayaknya kita motong gitu ya. Oh ya, jarak dari Kota Malang ya tadi ya, dari penginapan ke Jogja tempat kita menginap di Sleepy Raccoon itu kurang lebih 370 km kalau nggak salah teman-teman. Dan menurut Google Maps waktu tempuhnya itu 8,5 jam. Ya paling kalau saya yang bawa dengan kecepatannya 60-70, rata-ratanya mungkin bisa 12 jam kali ya, paling lama itu, karena kita pasti berhenti-berhenti ya, apalagi kalau hujan nanti ya, lebih pelan lagi jalannya. Oke, kita akhirnya meninggalkan Kabupaten Malang mungkin ya. Jembatan Lahor. Oh, janjian yang tadi tuh Bendungan Lahor ya. Selamat datang di Kabupaten Blitar. Oke, sekarang jam 7.15 teman-teman. Akhirnya kita meninggalkan Malang dan memasuki Blitar. Oke, jaraknya kurang lebih 33 km berarti ya. Dari Kayu Tangan atau dari Malang ke Blitar. Sebenarnya kalau dari Malang ya, pantai-pantai Malang kayak Pantai Balai Kambang, Watu Letter, Goa Cina gitu-gitu ya. Itu kan udah ada JLS-nya teman-teman. JLS-nya udah jadi, udah bagus. Itu dari dulu, malah dari 2022 udah bagus, 2023 saya sempat kesana juga. Nah, cuman saya nggak tahu itu nyambung nggak sampai ke Pacitan, sampai ke Jogja gitu ya. Soalnya setahu saya dia ada keputusnya. Karena belum jadilah proyeknya, belum selesai sempurna. Jadi kayaknya nyari aman aja biar nggak jauh-jauh ke selatan, taunya JLS-nya belum nyambung ya sampai Pacitan gitu. Kita masuk dari Trenggalek aja sesuai arahan Google Maps teman-teman. Oke, 7.40 kita udah sampai Welingi teman-teman, Kabupaten Blitar. Tapi kayaknya kita belum sampai di pusat atau tengah kecamatannya ya. Mungkin mari berharap ada sarapan yang cocok supaya kita bisa berhenti dan makan dulu teman-teman. Oh, tadi ada petunjuk Kota Blitar masih 21 km ya. Oke, akhirnya kita sampai di Kota Blitar teman-teman, jam 8 pagi. 75 km ya dari Kota Malang. Oke, apa nih? Kiri ke Tulungagung, lurus alon-alon makam Bung Karno. Oh iya, Bung Karno dari Blitar ya. Oh, ada patungnya guys. Kayak karena kita pengen nyari makan dulu, jadi kita lurus ke kota. Sebenarnya jalannya bisa langsung lewat kiri teman-teman.
sekalian lihat-lihat ya, saya belum pernah nih ke Blitar. Di kanan kita TMP, oh Raden Wijaya. Di kiri Museum Peta Kota Blitar. Banyak wisata sejarah di sini ya. Biasanya ada Car Free Day ya kalau di kota-kota. Oke, mungkin di kanan ini ya Car Free Day-nya ya. Oh iya, rame banget itu. Biasanya kalau Car Free Day tempatnya makanan juga teman-teman. Ya udahlah, kita makan apa aja teman-teman. Jangan nggak sarapan ya, biar nggak kambuh lagi. Setidaknya ada isinya. Ini apa nih? Bakpao. Bukan. Oke, jadi saya melihat makanan yang sepertinya enak buat sarapan. Ini sebenarnya ada bubur, cuman nih buat bubur bayi. Nih rice bowl ya guys. Isinya apa Pak? Isinya apa? Pedes gak? Pedes gak? Pedes gak? Pedes gak? Iya, Yang nggak pedes ada? ada. Yang nggak pedes deh, dua. Dua. Ya. Oke, kita udah dapat sarapan. Tinggal nyari tempat buat makan. Oh, gokil, gede banget di kanan kita nih terminal Kota Blitar. Gede banget ya. Tulungagung kanan. Jembatannya dibagi dua ya. 65.000 ya? 65. Oke, kita isi 65.000 teman-teman. Oke, kita udah isi bensin 65.000 Pertamax. Harusnya sih nggak terlalu full ya. Tapi saya sengaja sih, soalnya tadi kan baru kedip ya. Baru kedip 7 kilo. Kemungkinan masih lumayan banyak di tangki. Oke, ini selamat jalan apa ini? Kabupaten Blitar. Oke, kita masuk Kabupaten Tulungagung teman-teman. Sekarang jam 8.48. Sarapan udah, isi bensin udah. Sekarang kita tinggal lanjut terus aja sampai ke Pacitan ya. Ajar, ada yang kena tilang guys. Plat nomornya nggak ada. Anjay. Sedih itu. Jadi saya lagi buka HP tadi kan. Tiba-tiba polisi keluar. Udah deg-degan nih, waduh. Masa nggak boleh main HP di lampu merah? Harusnya emang nggak boleh ya secara aturan ya. Cuma kan lagi berhenti. Ya ternyata dia ngincer Scoopy tadi tuh yang nggak pakai plat nomor. Oke, kita udah di Trenggalek nih teman-teman. Harusnya sebentar lagi kita ambil kiri ya ke arah Pacitan. Tadi ada petunjuk arah ke kiri waktu lampu merah yang tadi. Arahnya ada dua. Pertama ke pantai, kedua ke Bandung. Saya kaget tuh, Bandung. Udah ada petunjuk menuju Bandung. Terus saya cek lah di Google Maps. Ternyata emang ada nama kecamatan atau kelurahan gitu ya, kecamatan. Di sana namanya Bandung. Saya kira Bandung. Ternyata Bandung yang lain. Untung nggak jadi belok. Saya kira itu jalan tembusan gitu kan. Oke, Pacitan Ponorogo kiri teman-teman. Kita ambil kiri ya. Karena ingin mengarah ke Pacitan. Di sini juga banyak etilang ternyata. Jalan ditutup total. Ada pemeliharaan jembatan Banger. Jembatan Banger tuh yang mana ya?
Oke, harusnya kita tinggal ikutin jalan ini aja menuju Pacitan, teman-teman. Kurang lebih masih 100 kilometer lagi ya. 2 jam lah nyampe. Sementara ke Jogja kita baru berapa nih? Seper sepertiga lah ya, sepertiga jalan. Masih jauh kalau Jogja. BTW dari tadi ada tulisan Jembatan Banger ditutup total. Saya nggak tahu Jembatan Banger itu di mana. Semoga bukan yang arah sini ya. Katanya lagi ada maintenance tadi. Ntar udah jauh-jauh lewat sini, putar balik kita. Enak banget jalannya teman-teman. Jadi kita lagi ada di daerah Kecamatan Suruh ya, Trenggalek, Desa Wonokerto. Saya nggak tahu ya kelihatan di kamera apa enggak, tapi gunung-gunung di ujung sana itu kayak siluet gitu loh, kayak lukisan parah. Aduh benar emang lo sini. Kayak mereka berbaris ke belakang sana teman-teman. Pegunungannya ya. Bagus banget. Emang enaknya pergi jauh ya ke tempat yang belum pernah. Kita bisa nemuin tempat-tempat yang ya kita nggak tahu bahwa ini tuh ada gitu. Oke, jadi jalan kelok-kelok tadi di belakang itu masuk ke daerah Sumber Bening ternyata teman-teman. Dan ya kayaknya kita bakal menghantam hujan lagi ya. Soalnya gelapnya, gelap banget. Anginnya juga udah kenceng nih, ini awet nih kelihatan ini hujannya nih. Cuman di sebelah sana masih cerah ya, masih terang. Walaupun berawan juga, cuman ini, waduh, awannya gelap banget ya. Agak menyeramkan melihatnya. Tolak tambang emas. Oke, apakah ditemukan tambang emas di daerah sini? Udah mulai nih, gerimis. Sudah mulai teman-teman, sudah mulai tumpah airnya. Oke, kita langsung pakai setelan aja ya, jas hujan. Sama mungkin enaknya di SPBU sih, saya kebelet ke toilet sumpah. Biar sekalian. Tapi kayaknya nggak ada SPBU nih dekat-dekat sini nih. Wah sayang banget, padahal view-nya bagus ya, tapi tiba-tiba gelap dan hujan. Oke, kayaknya better di sini ya.
Jadi saya habis dari toilet teman-teman. Oh shit man. Oke teman-teman. Sakit juga, habis kepleset di kayu cuy. Gila. Nah, tiba-tiba hujan ya. Oke, kita mau lanjut aja teman-teman karena udah terlanjur juga semua. Tas sudah saya pakaiin, tinggal tas kecil aja sih ini, isinya juga nggak ada apa-apa harusnya, cuman ya perlengkapan action cam aja. Sekarang jam 10.43, padahal dikit lagi SPBU. Baru kali ini saya kepleset, beneran kepleset teman-teman. Untung pakai helm ya, kalau nggak pala saya kena. Pengalaman macam apa ini? Untungnya nggak kenapa-napa ya, ngeri juga. Kan kayu tuh seberangannya. Ngerinya ada paku ya kan, biasanya kan kayu disambunginnya pakai paku gitu. Mana saya tuh tadi berusaha ngamanin kaos kaki kan biar nggak basah, tapi kaos kakinya gelinding terus. Memang bagusnya kalau udah mulai mendung kita mulai siapin ya sebelum hujan. Nah, kasihan ayam-ayam ini kedinginan. Oke, kita lanjut aja teman-teman. Masih kaget kepleset. Habis buang air kecil ya, habis pipis di jamban. Padahal beberapa meter ke depan habis tikungan ada Pertamina. Lumayan juga nih, sakit. Mana kerikot lagi ya pas jatuh ya. Tampilin di video kan nih. Jangan dijudge ya guys. Emang beneran licin kok itu. Saya fokus padahal. Oke, hujannya kembali deras teman-teman. Kita masih di wilayah Dongko ya. Masih jalan pelan-pelan aja. Pasca terpleset. Saya nggak tahu sih, belum cek lagi nih ke Pacitan, masih berapa kilometer ya. Cuman harusnya masih lebih dari 50 sih, masih lumayan. Ke Jogja aja masih 200 kilometer dari sini. Ini kan ayam yang tadi ya. udah nyusul lagi deh. Halo ayam. Oke teman-teman, kita udah masuk Pacitan ya. Tadi habis lewatin PLTU. Jalannya benar-benar naik turun ini. Kita naik turun tebing ya. Sebenarnya kalau lewat jalan selatan kayak gini emang lebih lama ya teman-teman ya, dibandingkan Pantura atau mungkin tengah ya. Soalnya dia banyak banget kelok-kelok ya. Mana naik turun kan. Jadi ketika naik kita ya nggak bisa kenceng gitu. Ketika turun kita ngerem juga. Kayaknya waktu tempuhnya bisa lebih lama sih. Oke, kita latihan gapura lagi. Selamat jalan Sudimoro Nyawiji. Sudimoro tuh berarti kecamatannya ya harusnya. Ya, berarti selanjutnya apa nih? Kayaknya sih Pacitan tengahnya ya, tengah kota Pacitannya masih lumayan jauh teman-teman, mungkin sekitar 40 kilometer kali ya.
Oke teman-teman, kita habis lepas jas hujan tadi ya. Sekarang posisi udah di Pacitan, kita mau mampir ke arah Ocean View. Ocean View apa saya lupa namanya. Sekarang udah jam 12.41 ya. Sekalian makan siang juga teman-teman. Jaraknya masih sekitar 8 kilo dari sini. Selamat datang di kota kelahiran SBY, Presiden RI ke-6, Pacitan. Waduh. Oke, akhirnya kita tiba juga di Pacitan, teman-teman. Kita lewat lingkar luarnya ya ini ya. Jadi sebenarnya tadi di belakang kita bisa belok kiri kalau mau ke kotanya. Cuman karena kita mau mengarah ke selatan, kita lewat lingkar luar Pacitan. View-nya dari tadi bagus banget teman-teman. Satu yang saya kagumi adalah sungainya. Tadi kita sering banget lewatin jembatan, tapi sayang banget saya lagi nggak nge-record ya. Itu sungainya tuh jernih teman-teman, kayak padahal lagi hujan ya, tapi airnya bisa biru jernih bening gitu lah, putih-putih. Kayak wah bagus banget, walaupun nggak semuanya ya, ada sungai yang airnya tetap keruh coklat karena mungkin itu yang paling ke bawah tanahnya kan. Terus selain sungai kita ngeliat view sawah kayak gini nih, banyak banget kan, bagus banget ya, seger gitu, sejuk di mata. Terus sebelumnya di belakang juga banyak tebing ya kan, kita naik turun. Oh, pokoknya mantap dah, nggak nyesel kita muter lewat Pacitan ya. Bensin juga udah kurang dari setengah, ini terakhir beli tadi di setelah Blitar ya kalau nggak salah ya. Kita udah 246 km dari Malang teman-teman. Kalau saya jarak ke Jogja udah kurang dari 150 kilo ya. Dan tadi ternyata hujannya cuma sebentar teman-teman, nggak lama ya, nggak yang deras-deras banget. Padahal awannya udah kelihatan gelap banget ya. Terus tiba-tiba jadi kayak gini nih, jadi nggak cerah tapi ya lumayan panas. Mungkin karena di pinggir pantai juga ya. Ya, akhirnya kita sudah sampai di Pacitan, kota Adipura. Nanti kita akan ngambil ke arah selatan sana ya. Oke, di kiri kita ada apa ini? Museum Galeri SBY ANIU. Pak SBY punya museum ya. Gokil. Agak kepo sih dalamnya apa ya. Cuman kalau rute kita ntar balik lagi ke sini, kita mampir kali ya. Cuman kalau kita lanjut ya mungkin next time kita mampir ke museumnya Pak SBY teman-teman. Oke, kita habis makan di Ocean View Mentari ya. Tadi kita makan di kafenya teman-teman. Ini harganya standar kafe aja sih, masih lebih murah lah dari di Tangsel. Sekarang udah jam 2 siang, kita pengen lanjut lagi ke penginapan kita di Jogja. Jaraknya masih 112 km ya kalau nggak salah. Ditempuh dalam waktu ya 2,5 sampai 3 jam lah. Nggak terlalu jauh juga sebenarnya. Cuma kita santai aja karena masih siang ya. Sekarang kita ambil kiri menuju Yogyakarta teman-teman. Jarak Jogja masih 100 km lagi lah ya, kurang lebih.
Oke, jadi tadi saya kurang yakin ini sebenarnya jalan ke Jogja apa enggak. Soalnya kok garis-garisnya tambah hilang gitu ya. Jalanannya tambah sepi juga. Padahal di petunjuk jalan ngarahnya ke Jogja. Terus tadi udah lewatin Tugu Batas juga kan ya barusan. Nah, terus saya cek Google Maps, wah nggak ada sinyal. Dan ternyata ini kayak jalan alternatif ya masuknya. Tapi nggak jauh sih, saya lihat ntar tembusannya ketemu lagi sama jalan gedenya teman-teman. Oke, kita lanjut dulu ya. Saya kurang tahu juga ini di jalan apa, ini kayaknya di pedesaan gitu. Oke, kita udah kembali ke jalan utamanya ya, si garis kuning ini. Agak deg-degan soalnya bensin tadi sempat tinggal 1 bar ya, ini kenapa naik lagi 2. Rasi Mantoro masih lurus teman-teman, jalannya udah melebar setidaknya ya. Jogja masih sekitar 70-80 km lah. Oke, ini memori card saya udah mau habis teman-teman, sisa 8 menit recording, jadi kita hemat-hemat aja ya sampai Gunung Kidul nanti. Oke, kayaknya kita udah di JLS Jogja teman-teman. Sudah mulai banyak petunjuk menuju pantai-pantai di Gunung Kidul ya masuknya ya. Nah, sekarang udah jam 3, kayaknya Jogja masih sekitar 60-an kilometer teman-teman. Jalannya bagus banget ya, kacau. Mantap jalurnya, gokil. Terus kayak, wah view-nya ini kayak ngebelah tebing ya jatuhnya ya. Ini tapi nggak tahu nih ini alami apa emang dibelah sebenarnya. Tapi kayak view-nya, wah mantap. Mana cuacanya lagi pas, gak panas, adem ya kan. Cuman kalau lagi sunset gitu kayaknya mungkin lebih bagus kali ya. Oh mungkin kayak gini kali ya awalnya ya. Jadi dikeruk-keruk gitu batu-batuannya. Bensin tinggal 1 bar, tadi ada SPBU tapi wah panjang banget ngantrinya. Mending di depan aja. Gokil ya, ini pertama kali saya lewat sini teman-teman, bagus, keren banget. Mana pada kenceng-kenceng ya orang ya, karena jalannya emang semulus itu teman-teman. Kacau. BTW di Solo Touring sebelumnya ke Jogja via Pantai Selatan teman-teman, saya sempat pengen mampir ke Pantai Baron ya. Ternyata di sini dia kita bakal lewatin. Cuman karena hujan, kayaknya mending kita langsung aja ke Jogja ya. Padahal pas banget momen ya, lagi lewatin pantainya gitu. Banyak banget ya ternyata ya pantai-pantai di sini ya. Jadi kayaknya setiap ada perempatan atau persimpangan itu pasti yang ke kiri ngarah ke pantai ya. Aduh, ada ayam. Saya belum pernah sih sama sekali ke pantai-pantai yang ada di Gunung Kidul, teman-teman. Karena emang kalau ke Jogja ya baru sekarang aja bawa motor ya. Dan kalau bawa mobil ya sama keluarga. Kayak ya keluarga maunya gimana sih? Jarang mau yang jauh-jauh ke pantai ya. Soalnya kita udah jauh-jauh ke Jogja, ya pasti mainnya di Jogja gitu. Sebenarnya asik juga ya kayaknya kalau ngunjungin pantainya gitu. Saya udah sempat lihat sih beberapa pantai yang ada di Gunung Kidul ini di YouTube. Cuman kan kayaknya lebih asik aja gitu kalau kita ngunjungin langsung ya nggak. Wah tebingnya beda-beda ya. Tadi warna hitam, ini warnanya udah agak putih gitu. Panjang banget jalannya. Ini puluhan kilometer ini teman-teman. Gokil. Udah puluhan kilometer full mulus lagi jalannya ya. Mirip JLS Malang juga ini yang pantai selatan Malang. Oke, wow, lihat tuh teman-teman, panjang banget jalannya ya. Gokil.
Waduh, bensin sudah kedip kawan-kawan. Paling ini kuat 50 km lah maksimal. Jarak Jogja masih, wah masih 50. Pas-pasan banget ya. Apakah masih ada rest area yang ada SPBU-nya di JLS Gunung Kidul ini teman-teman? Saya nggak tahu ya karena belum pernah. Oke guys, jadi kita lagi balapan sekarang, bukan sama orang, tapi sama bensin sendiri. Saya yang sampai duluan atau dia yang habis duluan. Udah 10 km sejak kedip teman-teman. Biasanya saya paling jauh ngisi ya kalau udah kedip itu 45 lah, 45 itu paling jauh ya, paling kedip. OMG, sekarang Jogja harusnya masih 35 lah ya, di 35 km. Wah, gak ada pom bensin guys. Ayo pom bensin, tunjukkan dirimu. Ini saya ngegasnya juga saya hemat-hematin ya. Kalau ada turunan saya buka dikit aja. Oh, pantai Baron ke kanan. Salah. Lurus ke Pantai Baron, kita yang ke arah sini. Oke, Pantai Baron ke sana. Walang goreng. Walang goreng itu apa? Belalang kah? Walang. Saya lihat juga waktu di mana ya walang gorengnya. Di Pantura kalau nggak salah. Oh, jadi Pantai Baron ke sana teman-teman. Pantai yang saya penasaran itu yang ada mercusuarnya ya. Waduh. Masih balapan dengan bensin sendiri di JLS Gunung Kidul. Ya bisa yuk. Udah 11 mau 12 km nih. Trip F-nya. Oh my god. Ini seberapa jauh parah? Berapa om? Satu. Yuk. Berapa satu? 12. 12. Nggak ada pom bensin ya tadi ya? Nggak ada emang. Harus di kota. Ini kalau ada lapangan belok kanan. Jangan belok kanan. Nah terus SMP 1 Panggang tuh maju dikit ada pertigaan belok kiri. Bukan jalan utama ya berarti? Jalan utama ke Jogja Panggang gitu. Oh, betul. Nah, emang jalannya gitu. Bener ya? Oke.